Sebelum saya mulai, jamaah tolong maju ke depan biar kelihatan biar saya agak segeran dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengkaru min para alimin ulama, para asatidzah, para hujat, para masyayikh, wabil khusus guru kita bersama yang mulia Al-Mukarram Ustaz Iqdam Khalil ta'ala fituli hayati. Kita doakan semoga beliau selalu senantiasa sehat walafiat, berkah ilmu, berkah segala aktivitas, dan berkah duitnya. Amin ya rabbal alamin. Kali mau nambah dia karena orang jamaah Masjid Jami Mujahidin Shaimin Shaimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus segenap seluruh pengurus Masjid Jami Mujahidin. Mohon maaf lahir batin, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah kita dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam rangka menunaikan, menghidupkan di akhir 10 Ramadan i'tikaf. Kita berharap seluruh i'tikaf kita, apapun aktivitas kita, ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat, infak dan sedekah kita, maupun amal-amal ibadah yang lainnya, kita berharap semoga Allah ridho dan menjadi sebuah keberkahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Jami Mujahidin Shaimin Shaimat yang dimuliakan, surah Al-Baqarah ayat 183. Bukan hanya hafal ayatnya saja kan, tapi juga hafal artinya. Statement Allah Subhanahu, sebagaimana Allah telah mewajibkan sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ujung dari alladzina amanu, tapi buahnya adalah la'allakum tattaqun. Di sini memakai harfun nida'ul madhi. Harfun nida'ul madhi artinya panggilan pujian alladzina amanu bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan harfun nida' di dalam Al-Quran terbagi atas 4, ada 4 kriterianya. Yang pertama adalah harfun nida'ul am. Harfun nida'ul am yang artinya panggilan untuk seluruh manusia. Apa contoh ayatnya? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini sifatnya adalah umum. Yang kedua, harfun nida'un nisbat, panggilan yang dinisbatkan kepada seseorang. Contoh ayatnya adalah ya Bani Israel, wahai keturunan Bani Israel. Ya Bani Adam, wahai keturunan Adam. Ini memakai kalimat harfun nida'un nisbat yang diperuntukkan, yang dinisbatkan seseorang. Yang ketiga, harfun nida'ul madzammah, panggilan yang dihinakan. Contohnya ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Atau ya ayyuhal, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini memakai kalimat harfun nida'ul madzammah. Dan yang terakhir ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Harfun nida'ul madhi, panggilan pujian bagi hamba Allah yang beriman kepada Allah,
taat, tunduk, patuh, berserah diri, yang mau diatur Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti alladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Saat ini kita dipanggil dengan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang gak kita dipanggil, dipuji oleh Allah? Assalamualaikum. Ini ngantuk lapar. Senang kita dipanggil, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat harfu nidaul madhi. Hai orang-orang yang beriman, kita lagi dipuji karena ada aktivitas yang diwajibkan oleh Allah, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Orang yang beriman taat, tunduk, patuh, berserah diri, yang mau diatur Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau diatur sama Allah? Banyak enggak? Jangan ada dusta di antara kita. Banyak contoh, disuruh sholat dia kagak mau sholat, disuruh baca Quran dia jauh daripada Al-Quran, disuruh sedekah dia nggak mengeluarkan zakat khus min amwalihim, sedekatan tutahhirum tuzakim biha. Allah suruh ngambil hartanya, dia kagak mau mengeluarkan hartanya, sudah ada masa nisab. Itu ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Allah. Jangan satu sama bermusuhan, bermusuhan, ghibah, namimah, fitnah. Ada di sini. Assalamualaikum. Ada di sini model kayak begitu. Ada. Sah namanya orang nama. Kadiekeunnya. Dia bongge. Ada orang Jawa di sini. Nah. Artinya orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah perintahkan yang sifatnya bisa membuat Allah nggak ridho, ditinggalkan. Yang membuat Allah ridho, dijalankan. Ini ciri-ciri orang beriman. Dia nggak berkelahi. Kemarin kita baru usai, benar nggak? Pesta demokrasi. Gara-gara nomor 1, 2, 3, kita nih saling menghujat, betul apa betul? Dan di Ramadan, bulan ampunan, saling memaafkan satu sama lain. Kalau masih ada yang bermusuhan, dia mengerjakan puasanya ditolak. Contoh misalkan di sini ada yang bermusuhan, tiba-tiba yang imamnya ini ya mungkin pernah fitnah, menghujat dia, nggak ada saling maafkan. Ketika jadi makmum, ada rasa keikhlasan kita kepada Allah, nggak ada keikhlasan, karena hatinya udah ada kebencian. Itu bukan sholat namanya, itu dikendari oleh setan meskipun lagi sholat. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah melarang jangan berfirqah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan ini bulan Ramadan banyak yang harus kita pelajari, tarbiyatus shaum, pendidikan ukhuwah Islamiyah ditegakkan. Jangan satu sama lain, waduh di sono di Citayam Ustadz berantem karena berebut pimpin tahlil. Ya Allah ya Rabb, na'udzubillah. Orang yang beriman ketika satu sama lain, saat dia saling memandang, bertemu, hatinya selalu cinta. Gimana? Senyum dia, assalamualaikum akhi, waalaikumsalam. Peluk. Begini, ini yang diajarkan Rasulullah ketika para sahabat Nabi berjumpa dengan sahabat yang lainnya, maupun yang nggak dikenal, Pak, maupun yang nggak dikenal. Assalamualaikum, tangannya begini dia, sehingga salam selamat buat dirinya, buat kawannya, buat umat Islam. Kalau dia mengerti faham esensi Islam, itu pasti damai negara kita, nggak ada saling bermusuhan. Betul apa betul? Nah, makanya orang beriman adalah ketika Allah perintahkan jangan berpecah belah. Hampir lagi bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita, prinsip seorang yang beriman terkonsep dengan rapi. Nah, ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia perintah ayo sholat, dia sholat. Ayo baca Quran, dibaca Quran. Ini orang beriman kepada Allah. Tetangga dengan tetangga, dia punya tetangga, tetangganya diamankan.
tetangganya diselamatkan. Ini orang beriman. Di rumah nggak ada beras, ini puasa empati, sifat sosialisasi kepada masyarakat ada di hati. Ada tetangga yang nggak punya beras, kita punya beras, kasih 3 liter 4 liter, bawain. Jangan sampai samping masjid, depan belakang masjid ada yang kelaparan. Para pengurus nanti diminta sama Allah tuh. Nah, makanya beruntung kita kembali ke ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, saat ini kita dipanggil oleh Allah dengan kalimat pujian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memuji hambanya, yang pertama adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba yang beriman. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya cinta Allah yang Allah berikan ampunan. Bukan hanya ampunan yang Allah berikan, tetapi kasih sayang, hidayah, keberkahan. Allah berikan hidayah konsisten saat dia selalu senantiasa ingin dekat dengan Allah, ingin curhat kepada Allah, ingin bermunajat kepada Allah, ingin berdialog kepada Allah, pengen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Dipanggil dengan pakai kalimat harfun nida'in madhi, dengan kalimat pujian. Ayo pergi ke masjid, sholat jamaah, ada di majlis ta'lim. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir lagi di bulan Ramadan, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saat ini orang beriman dipanggil Allah dengan pujian, saat ini melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, yang artinya membakar juga panas. Bakar tuh apa di pandangan kita. Kata Rasulullah, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Berapa banyak dari umatku, dari kalian yang puasanya enggak diterima, ditolak, enggak sah di hadapan Allah, hanya merasakan lapar dan haus saja, matanya enggak dijaga. Ada di sini yang punya Facebook, yang ada di ustaz di antara kita. Ada di sini yang punya snack. Ustaz Khalid punya kali dia. Itu kan kalau kelebatan itu benar iklan tuh. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Diancam sama Allah, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum. Orang mukmin yang beriman kepada Allah, katakanlah orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga yaghuddu min absarihim, dia menjaga pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dia menjaga kemaluannya. Diancam. Kita lihat nih sekarang puasa kayaknya biasa aja. Di jalan saya lewat kemarin tuh, saat waktu saya ngisi di Menara Hijau, itu sepanjang jalan ya pada kagak puasa itu terang-terangan melegot, depannya sampah numpuk, Indomie depan mata, teh pucuk depan mata. Saya ngeliat ngiler jadinya. Ya Allah ya Rabb. Makanya hanya khusus dipanggil dengan kalimat alladzina, hanya orang-orang yang beriman. Muslim belum tentu dia beriman kepada Allah. Makanya di akhir Ramadan ini apa sih tadi telah disampaikan, keutamaan iktikaf. Taharu lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah dari kalian orang-orang yang beriman malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 akhir Ramadan. Jangan disia-siain. Jadi karena Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, jadi ada khusyuan ibadah kita kepada Allah. Nah, ciri-ciri bagaimana iktikaf al-maqfu fil masjidi. Berhenti, iktikaf artinya berhenti, Bang. Fil masjid artinya berdiam diri di masjid. Ada al-maqfu fil makan, ada iktikaf yang sifatnya di tempat, Bu. Orang main gapre nih, orang main gapre kan berdiam diri tuh, nggak kemana-mana, itu namanya iktikaf juga, Bang. Ditanya begini, assalamualaikum, abang lagi di mana? Abang lagi iktikaf. Nah, namanya iktikaf fil makan, di tempat kan. Itu kok kedengaran ada musik kencang banget, lagi dugem dia. Ada, makanya di sini al-maqfu fil masjid, itu berdiam diri di masjid. Boleh di musola, yang penting musola sudah pernah dilaksanakan sholat Jumat.
Susu nggak ada susu. Bercanda. Saya lagi batuk-batuk, alhamdulillah jadi obat. Di kulida indawakun. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya di sini. Jadi kemarin badan saya meriang, ya Allah. Besok deh Kopatrio. Jadi kita kembali sebutan orang yang beriman bersyukur. Dia lagi sehat, iktikaf. Betul nggak? Sekarang alhamdulillah kita iktikaf. Orang iktikaf itu mereka dibikin sibuk. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr. Masya Allah, hadiah bagi orang yang beriman kepada Allah yang mengerjakan puasa. Allah kasih hadiah. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Itu hadiah Pak dari Allah. Di bulan lain ada nggak Lailatul Qadar? Yang ada Lailatul Qadar Bang. Jadi ada 5 dalam musim Ramadan ini. Yang pertama nggak dimiliki bulan-bulan yang lain, hanya dimiliki di bulan Ramadan. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah, maka dosa diampunin. Dosanya diampuni itu bukan 1-2, langsung semuanya kalau dia bertobat kepada Allah. Hanya ada syahrul maghfirah, hanya ada bulan ampunan. Mungkin di antara jamaah pernah melakukan zina, betul apa betul? Mabok, ada sini suka mabok dulu. Sekarang mabok janda ya. Ada di sini yang suka ngerampas, ada. Nah ini saatnya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kita dipanggil sama Allah, ayo sama aku, kata Allah. Aku udah menyiapkan tuh orang yang beriman yang diampuni dosanya masuk ke surga yang luasnya daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang nih kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tuh orang-orang dahulu, kemarin masih ada, betul apa betul? Sekarang udah kagak ada. Habib Hasan mah enak, udah meninggal di bulan Ramadan, di keadaan suci, subhanallah. Nah giliran kita nih, siapa tuh? Tahun depan kita nggak ketemu Ramadan. Jadikan Ramadan ini bulan terakhir buat kita. Kemarin baca Quran. Yang pertama saya bilang adalah bulan ampunan. Yang kedua, kegiatan aktivitas anak Adam dilipat gandakan. Hanya ada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang kagak ada Pak. Nah kalau ini lewat, kita nggak apa-apa, nggak baca Quran, berantem dulu membini, ributin buka pakai apa, sahur pakai apa. Apa kata Allah dalam hadis kutsinya, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asyru amsaliyah ila sab'i mi'atin dhifin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh kegiatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya sampai 100, 200, 300 bahkan lebih kalau Allah kalau Allah berkehendaki. Yudha'if liman yasha, kalau Allah menghendaki sesuatu nggak ada mustahil. Illa saum, kecuali orang berpuasa Allah sendiri yang ngasih hadiah. Nah ini sedekah nih, misalkan kita dapat duit THR 2 bagi-bagi dah tuh, jangan pelit. Kita bagi tangga mana yang nggak punya beras, yang nggak punya duit, marbot, guru ngaji, yang 8 asnaf itu keluarin. Kenapa itu Bu? Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang lain kagak ada kesempatan kita. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'ar rabbi falyamal amalan soleh. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, lakukanlah amal-amal soleh sekarang nih. Kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan pahala itu, amal tersebut bisa mengikis, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ittaqillah haitsuma kunta wa ajbi sayyi'atal hasanata wa khuliqin nas bi khalqin hasan. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Perbaiki
perbuatan kalian, maka akan menghapuskan keburukan yang terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan aja, kita satu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu huruf berapa hasanah? 10 hasanah. Tapi di bulan Ramadan Bapak, ya Allah, 10 bisa di 100. Yang sunnah jadi wajib pahalanya. Bagaimana yang wajib? Ini manfaatkan momentum Ramadan. Yang berdiam diri main asyik main handphone berjam-jam. Anak main handphone, Bu, Assalamualaikum. Anak main handphone, bapak main handphone, maknya main handphone. Kadang cucu ngat neneknya dandanin. Ayo nenek mau viral enggak? Nenek mau viral enggak? Entah yang like banyak, terus entar dapat tuh yang tap benerin, didandanin tuh apa neneknya, dipakai tan legging, joget, kurang ajar tuh cucu. Handphone berjam-jam. Manfaatkan Ramadan ini, jadikan Ramadan terakhir supaya kita menggapai amal-amal soleh iktikaf ini. Orang iktikaf itu turun malaikat, salamun ya hatta matla'il fajr. Malaikat turun, Pak. Ini sekarang nih malaikat sekarang kita nggak bisa menghitungnya. Sibuk melihat mana iktikaf. Orang iktikaf pertama adalah istighfar dia kepada Allah. Istighfar, tadi ada sholat Lailatul Qadar nggak tadi? Di kitab yang Tolibin tuh ada kitabnya. Sholat Lailatul Qadar, usolli sunnatan Lailatul Qadri, rakaataini lillahi. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma haqqil fatihah wa bisiril fatihah wa kiramatil fatihah wa minuzatil fatihah ya farijal hamma kashifal gham ya manni abdihi wa yaghfir wa yarham wa ya dafi'an bala ya Allah wa ya dafi'an bala ya rahman wa ya dafi'an bala ya rahim da'wahu fiha subhanaka wa tahiyyatu fiha salamu akhiru da'awun alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata ucapan, beri maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.